السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur akan nikmat Allah yang tiada hentinya, nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesempatan kehidupan, panjang umur dan kesehatan. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung nikmat Allah, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Dan karena itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menimbahkan nikmat secara kualitas dan kuantitas. Tapi bila kufur, azab Allah amatlah sangat pedih yang akan ditimpakan kepada hamba. Salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tak pernah kita tatap wajahnya dalam dunia, kita baca hadis-hadisnya pada malam-malam seperti ini. Semoga kita dapat bersua dengan beliau di yaumul mahsyar kelak nanti. Para guru kami, para hadirin hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan kehidupan ibadah dan akhlak al-karimah. Jemaah rahmati Allah. Pada malam yang mulia ini kita masih melanjutkan babu Zulmatun, bab bahwa kezaliman itu adalah kegelapan. Berbuat aniaya menghilangkan cahaya yaumul mahsyar kelak nanti. Kita berada dalam kegelapan, di tengah-tengah orang berada dalam terang benderang. Maka kita berlindung kepada Allah daripada kegelapan dunia saja tak susah kita berjalan, apalagi kegelapan di akhirat kelak nanti. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Ahmad ibn Yusuf qala hadatsana Abdul Aziz bin Al-Majishun qala akhbarani Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu, perbuatan aniaya itu adalah kegelapan hari kiamat. Jadi bukan satu tapi banyak kegelapan pada hari itu. Maka kuburan adalah gelap tapi Allah berikan cahaya. Mahsyar gelap tapi Allah berikan cahaya. Tapi kezaliman itu dapat menghantarkan kepada kegelapan. Hamba Allah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Musaddad wa Ishaq qala haddatsana Mu'adz qala haddatsani abi an Qatadah an abi al-Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasa al-mu'minuna minan nar." Bila orang beriman sudah diangkat daripada api neraka. Ada orang beriman berbuat salah, maka dibersihkan dalam api neraka. Api neraka itu bersumir kesalahan. Tidak boleh orang masuk surga bila masih ternoda, karena hitam-hitam itu dibersihkan dalam api neraka. Berapa lama tergantung kesalahan. Tapi diingat bahawa satu hari neraka itu sama dengan 50.000 tahun lamanya. Jadi ukuran dunia dengan akhirat beda. Satu hari dunia kan cuma 24 jam. Tapi satu hari akhirat itu adalah 50.000 tahun lamanya. Jadi oleh karena itu satu hari saja. Bagaimana kalau 2 hari? Maka Allah mengatakan fama asbarahum 'alan nar. Tidak ada orang yang mampu tahan dalam api yang amat sangat panas.
Sepanas-panasnya siang mesti akan datangnya malam. Tapi panasnya api neraka semakin hari semakin bertambah panas. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, luar biasa hadis-hadis ini. Maka Nabi mengatakan ketika dibaca ya sama'un syaqqat, bila langit terbelah, dan ayat-ayat yang lain, Nabi mengatakan syayyabatni, ayat-ayat ini membuat uban pada tubuh, pada kepala. Nabi kalau dibacakan ayat-ayat seperti itu, seakan-akan rambut beliau berubah menjadi uban. Begitulah takutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang takut karena ada imannya. Jadi oleh karena itu kita kalau enggak pernah ke hutan, takut kita jalan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana cara kembali. Orang tidak pernah sampai ke kuburan, bagaimana dia tak takut? Dia tidak pernah tahu bagaimana mahsyar, bagaimana tak dia takut? Maka oleh karena itu Nabi memberikan pengantar kepada kita semua. Idza khalasu al-mu'minuna minan nar, bila orang beriman itu yang ada salahnya sudah diangkat dari api neraka, habisu biqantaratin bainal jannati wan nar, maka mereka akan ditahan antara di sebuah jembatan qantarah. Jembatan itu antara surga dengan neraka. Bila lewat jembatan masuk dalam surga. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa yataqasuna madhalima bainahum fid dunya, maka setiap mereka itu saling mengadu aniaya sesama mereka. Ada mengadakan, Pak, saya menganiaya dia, aniaya saya demikianlah saling mengadu. Masing-masing mengadu orang lain, yang orang lain mengadu yang ini. Fa yataqasuna madhalim bainahum fid dunya, ya, yang dulu pernah terjadi dalam dunia. Hatta idza nuqu wa hudzibu, kalau mereka sudah dibersihkan pada kezaliman itu, kesalahan-kesalahan itu, bersih dia, putih dia, wa hudzibu, dan sudah murni dia, ya, maka uzina bidukhul jannah, baru diperbolehkan masuk dalam surga. Kalau begitu surga ini harus bersih. Bersih dalamnya dan bersih luarnya. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka sebelum kita ke sana, kita bersih-bersih dulu. Mungkin ada kesalahan sesama kita, marilah kita saling maafkan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir kehidupan beliau apa? Beliau mengatakan, siapa orang yang pernah dulu saya sakiti, silahkan balas hari ini sebelum datang pada hari kelak nanti. Nabi menyampaikan di depan halayak ramai, bila dulu pernah saya sakiti, silahkan hari ini. Nabi begitu bersih dirinya, sehingga sampai satu cerita ada orang yang mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah, dulu waktu pernah baris dalam sebuah pertempuran, pernah saya dulu kena cambukmu ya Rasulullah. Jadi hari ini saya minta untuk bisa membalaskannya. Maka cambuk itu pun diperintahkan Umar untuk mengambilnya. Umar begitu marah kepada orang itu. Marah sekali. Ini Nabi akan meninggalkan dunia ini. Kenapa sampai hati kamu seperti itu? Tidakkah aku yang kau lakukan? Dia bilang tidak, karena bukan engkau yang mengerjakannya. Akhirnya sebagaimana kisah yang sudah pernah kita dengarkan sama-sama. Maka ketika seperti itu, dia katakan, ya Rasulullah, ketika waktu itu saya tidak pakai baju. Kalau demikian, maka buka baju ya Rasul. Maka bukalah Nabi bajunya. Orang-orang melihat sudah menangis, tidak sanggup melihat Rasulullah yang akan pergi untuk selamanya. Tapi masih ada orang yang seperti itu. Setelah Nabi buka baju, maka segera orang ini merangkul Nabi SAW. Dia mengatakan, kalau tidak seperti ini, tak pernah tubuh saya hina bisa bersentuhan dengan tubuh Rasul yang amat sangat mulia. Begitulah jemaah rahmatullah, kisah bagaimana Nabi ingin membersihkan segala andai kata pun sebersih Nabi itu, beliau masih minta bila ada orang yang tersakiti, silahkan untuk membalasnya dalam dunia. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apabila sudah bersih,
udzina lahum bidukhul jannah, baru dibolehkan masuk dalam surga. Tidak boleh surga itu bila ada sedikit dosa. Fawalladzi nafsi biyadihi la ahaduhum bimanzili adallu minhu fid dunya. Maka jemaah dirahmati Allah, tidaklah ada seorang kamu demi jiwaku di tangan Allah, sungguh tempatnya dalam surga jauh lebih tepat kita ketahui ketimbang rumah kita di dalam dunia. Jadi orang kalau sudah masuk surga itu tahu persis mana tempatnya, kemana beloknya, dia lebih tahu ketimbang tempatnya dalam dunia. Jadi oleh karena itu orang masuk surga itu kayak terbimbing, dia langsung ke tempat yang dituju. Jadi begitulah dekatnya orang dengan surga ketika sudah bersih semua dosa-dosa. Jadi apa yang membuat kita jauh dari surga? Karena dosa dan noda, karena kezaliman dan sebagainya. Tapi ketika itu bersih, maka tempat surga itu jauh lebih dekat, lebih tepat ketimbang kita pulang ke rumah kita dalam dunia. Kadang-kadang rumah kita akan masuk masjid, balik sana, surga ada. Langsung on the track. Apabila sudah bersih, maka masuk ke surga lebih dekat. Jadi kita mau masuk lebih dekat InsyaAllah. Maunya saja sudah pahala. Mau ya Allah sudah pahala. Jadi bila ada orang sudah ada maunya, Allah sudah mencatat ini orang masuk surga. Nah, maka hari ini boleh catat siapa saja masuk surga, Allah akan masukkan ke dalamnya. Ya, surga memang mahal, tapi mahalnya surga akan diberi dengan gratisnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak akan orang masuk dengan amalnya, tak ada mampu yang membayarnya, tapi Allah berikan gratis dia dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghalang dan juga pendorong masuk dalam surga. Haddatsana Musaddad qala haddatsani Yahya an Ibni Ajalan an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Jauhkan olehmu bersifat kezaliman, menganiaya, karena kezaliman aniaya itu adalah kegelapan-kegelapan hari kiamat. Dia bukan satu, tapi dia banyak kegelapan hari kiamat. Oleh karena itu dalam hidup kita, bagaimana kita duduk, bagaimana kita parkir, bagaimana kita bicara, tidak pernah membuat orang lain aniaya. Selalu membahagiakan orang lain. Jadi itulah orang yang baik. Kalaupun ada satu kerikil di jalan, mungkin dia pindahkan. Kalaupun ada paku di jalan, dia pindahkan. Untuk apa? Satu paku yang kita pindahkan. Mungkin dengan itu kita masuk surga. Jemaah rahmati Allah. Lalu Nabi mengatakan wa iyyakum wal fahash. Janganlah kalian berbuat keji. Keji tidak baik, buruk. Fa innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Allah tidak senang kepada orang yang berbuat keji. Keji dalam ucapan dan keji dalam perbuatan. Jadi orang kalau dengar omongan kita, ucapan kita menyenangkan. Jadi menyenangkan orang itu adalah membuat kita menjadi alasan dimasukkan dalam surga. Jadi oleh karena itu kalau ada yang kata enggak menyenangkan, tahanlah. Tahanlah, bersabarlah. Kalau kita disakiti, balaslah dengan kebaikan. Jadi itulah cara untuk masuk dalam surga. Kalau nak sanggup begitu, maka tak sanggup masuk surga. Maka Nabi mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk. Jadi semua umat Nabi masuk dalam surga, kecuali yang tidak mau masuk. Kata sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk ya Rasulullah? Kalau Nabi, siapa angkat tangan, semua kita angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhal jannah, orang yang taat kepadaku masih masuk dalam surga. Wa man 'asani faqad aba, kalau dia tak patuh kepadaku, itulah tanda orang yang tidak mau masuk dalam surga. Jadi oleh karena itu kita cinta Nabi SAW,
cinta perbuatannya, cinta perkataannya, itulah tanda-tanda orang yang senang kepada surga. Jadi al-fahish orang yang buruk, wal al-mutafahish orang yang ucapannya menyakitkan orang lain. Jadi kalau kita dengar bahasa yang menyakitkan, ini tanda-tanda orang yang jauh dalam surga. Karena surga itu bahasanya indah. Wa qila salaman salama ashabul yamin ma ashabul yamin. Jadi orang yang surga itu kalau bertemu bahasanya mendamaikan. Assalamualaikum. Makanya Islam damai. Salam damai juga. Masuk surga Darussalam, kampung ya yang penuh dengan kedamaian. Maka seringlah kita berfikir yang damai, berbicara yang damai, dan bertingkah laku yang mendamaikan, menyenangkan. Maka kalau begitu jalan kita menuju kepada Darussalam, menuju kampung yang damai. Jadi itu dia rahmatullah Darussalam. Jadi Nabi mengatakan wa iyyakum wasyuhha, jauhkan oleh kamu bersifat bakhil. Bakhil ini, syuhha ini orang yang bakhilnya di atas semua kebakhilan. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya dia bakhil. Jangan kau bersedekah kepada orang lain, orang tuanya pun dia ada kasih, anak-anaknya pun tidak ada kasih. Dia tumpuk harta seperti itu. Iyyakum wasyuhha, janganlah kamu menjadi orang yang bakhil. Kenapa ya Rasul? Ya, fa innahu da'a man kana qablakum. Ya, karena bakhil itulah menghantarkan orang-orang sebelum kalian. Faqata'u arhamahum, sehingga mereka dengan bakhil itu mereka putuskan hubungan satu rahim. Maksudnya bagaimana? Ada sedikit tanah, mereka berkelahi dengan tanah itu. Tanah itu punya orang tua mereka. Tapi mereka berkelahi dengan itu, lebih baik putus hubungan ketimbang mereka tak dapat harta. Jangan. Saya bilang, udahlah Dik, kalau enggak untuk adik saja, yang penting kita hubungan silaturahim tetap berjalan. Bagus. Ya. Ketimbang putus hubungan, lebih baik ini harta saya enggak usah. Ini orang yang baik. Dia lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Janganlah gara-gara sedikit harta itu kita harus menyebabkan terhalang masuk dalam. Sangatlah mahal surga itu dengan dibandingkan sedikit harta tadi. Jangan. Kemudian wada'ahum fastahallu maharimahum, lalu mengajak mereka untuk menghalalkan yang Allah haramkan. Demi secuil harta dia rela mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ketahuilah bahwa barang yang halal berkah dan bahwa yang haram tidak akan mengantarkan kepada ketenteraman. Jadi keberkahan menjadi penting dalam kehidupan kita. Sedikit berkah lebih baik. Kalau banyak berkah, tambah baik lagi kan. Udah sedikit tidak berkah lagi. Nah, ini lebih baik banyak tapi berkah. Jadi oleh karena itu hendaklah kita cari harta yang berkah, walaupun kita harus meneteskan air mata keringat lebih baik. Kenapa? Tetesan keringat itulah sedekah. Saat jatuh keringat kita untuk sesuatu yang halal, maka keringat itu adalah keringat yang penuh dengan pahala. Hamba Allah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin-poin yang penting dalam kehidupan kita. Hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Dawud bin Qais an Ubaidillah bin Muqsim an Jabir radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhulma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhkan olehmu untuk kezaliman, menganiaya. Fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah, karena ia membuat kegelapan yang banyak pada hari kiamat. Jadi banyak hadis tadi yang diulang-ulang dalam berbagai hadis. Wattaqus syuha, dan khawatirlah, hindarilah penyakit bakhil. Jadi kalau kita mudah memberi, maka kita akan mudah diberi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Nabi mengatakan, Allah berfirman, anfiq alaika, berikanlah, kalau kamu beri aku akan membalas pemberian. Maka kalau kita ingin banyak diberi oleh Allah, berikanlah. Kita mau terbang, sedekah. Musafir, sedekah. Ada orang sakit, sedekah. Orang sakit, masya Allah, kita kasih obat ya. Nabi mengatakan tadawu mardhakum bis sadaqah.
obatilah orang sakitmu dengan bersedekah. Nah, jadi obat yang biasa sudah, sekarang obatilah dia dengan bersedekah. Mungkin obat yang beliau minum 1 pil itu membuat sembuh lewat sedekah yang kita berikan. Makanya setiap sedekah yang kita berikan kita akan terasa beda. Kalau anda percaya, percayalah. Nah, coba kasih sedekah 5.000, ini masih beda. Ada saja kemudahan. Catat aja, hari ini 5.000 apa kemudahan? Mesti ada. Jadi setiap sedekah itu segera akan dibalas. Entah apa gitu, pokoknya ada saja Allah membalasnya. Sedekah itu segera akan dibalas. Sebelum akhirat dunia sudah mulai Allah memberikan balasan. Maka siapa orang yang tak pernah miskin? Jawabannya orang yang senantiasa bersedekah. Maka Utsman bin Affan sampai meninggal, beliau meninggal sebagai seorang yang kaya, tidak miskin. Nah, jadi oleh karena itu kita kalau ingin kaya abadi, maka bersamailah sedekah dalam kehidupan kita agar kaya kita, ya, kaya yang selamanya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Muhammad bin Zaid qala Zaid bin Asim an Abi Ad-Dhahhak qala ijtama'a Masruqun wa Syutairun bin Syakl fil masjid. Ini 2 orang yang hebat ni, Masruq dan Syutair, berkumpul dalam masjid. Fataqawwada ilaihima halaqul masjid. Ini orang yang alim, duduk 2 orang ni. Jamaah sudah ramai-ramai kumpul di hadapan beliau. Nah, karena orang kalau punya ilmunya atau saleh, ilmu tak banyak tapi saleh, orang senang. Ilmu tak banyak, akhlaknya baik, ramai juga orang ingin bertemu beliau. Jadi ini orang yang alim ini, ketika duduk dalam masjid maka ramailah orang yang datang kepada beliau. Ya, fataqawwada ilaihima halaqul masjid. Qala Masruq, maka salah satunya namanya Masruq, beliau mengatakan, la ara haula'i yajtami'una ilaina illa liyastami'u minna khaira. Ini orang-orang yang kumpul di hadapan kami ini, mestinya kumpulnya tidak lain karena mereka ingin mendengarkan kebaikan. Ini kalau ada orang kumpul di masjid, mesti orang baik-baik. Nah, ini kan kita dari jam sekian, jam sekian, ya kan? Justru kita mencari kebaikan. Apa kebaikan? Memperbanyak i'tikaf. Nah, sudah niat i'tikaf. Apalagi yang kedua menanti salat Isya. Nabi mengatakan man qadara shalah fa huwa fi shalah. Orang yang menanti suatu salat, pahalanya pahala orang yang salat. Menanti salat. Yang ketiga apa? Mungkin ada pengajian hadis-hadis Nabi kita dengar walaupun hanya sepotong hadis, alhamdulillah. Nah, jadi tidak ada sia-sia. Jadi siapa yang ada di dalam ini, kita bersama para malaikat. Malaikat mendoakan kita karena kita untuk mencari ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ini orang-orang yang datang kepada kita malam ini, hari ini adalah orang-orang baik ini. Ya, mereka ingin mendengarkan kebajikan. Fa imma an tuhaddits an Abdullah fa usaddiquka ana. Wa imma an uhaddits an Abdullah fa tusaddiquni. Apa saya yang akan ceritakan kepada kalian tentang surah hamba Allah? Maka saya, bila anda yang menceritakan, saya akan membenarkan. Bila saya yang menceritakan, maka anda yang mengatakan betul. Jadi dalam masjid ini kan ada, mungkin masing-masing ada ilmunya. Yang satu ahli hadis, yang satu ahli tafsir, yang satu pernah mendengarkan satu ilmu. Kita saling mendengarkan, tidak apa-apa, ya. Maka kata beliau, bila saya yang mendengarkan, menceritakan, maka anda yang membenarkan. Kalau anda yang membenarkan saya, anda yang menceritakan, saya yang membenarkan. Maka maka Masruq ini mengatakan, hadis ya Aba Aisyah. Wahai Abu Aisyah, wahai Abdullah, coba engkau ceritakan sesuatu. Nah, jadi dalam masjid kita duduk sama teman-teman, coba ceritakan sedikit ilmu lah. Nah, jangan ribah orang. Qala hal sami'tu Abdullah yaqul
pernahkah engkau mendengar Abdullah mengatakan, al-ainani yazniyani, bahwa dua mata itu berzina. Wal yadani yazniyani, dan dua tangan itu bisa juga berzina. Warrijlani yazniyani, dan dua kaki bisa juga berzina. Apa zina mata? Zina mata melihat yang diharamkan oleh Allah. Zina tangan menyentuh yang Allah haramkan. Zina kaki datang kepada yang Allah haramkan. Lalu zina itu bagaimana puncaknya? Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzib. Dan yang menentukan nanti adalah kemaluan. Apakah dia laksanakan atau dia tidak melaksanakan. Faqala na'am, ya, saya pernah mendengar itu. Faqala wa ana sami'tuh, dan saya juga mendengarkan. Qala fahal sami'tahu yaqul ma fil Qur'an ayatan ajma' li halal wa haram. Pernahkah engkau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat yang menggabungkan tentang cerita halal dan haram, tentang perintah dan larangan? Mana ayatnya? Ayatnya adalah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, pernahkah engkau mendengar Abdullah mengatakan bahwa ayat yang mengumpulkan itu adalah berbunyi, Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan hendaklah kalian berbuat ihsan. Adil, ya, maksudnya kita melakukan seimbang antara satu dengan yang lain. Ihsan, melebihkan kebaikan kepada orang lain. Adil, kalau kita beri seseorang, misalnya kalau utang 5.000 kita bayar 5.000, itu adil. Tapi utang 5.000 kita bayar 7.000, maka 2.000 adalah ihsan. Orang yang ihsan ini lebih dicintai orang. Kalau dia utang 2 juta, dibayar 4 juta. Besoknya teman, mau utang lagi enggak? Saya banyak uang. Nah, dia tawarkan lagi. Kenapa? Karena orang masih senang kepada orang yang muhsin. Kita pun senang. Nah, kita kasih utang dia 400.000, dia bayar 1 juta. Apa enggak senang kita? Besok kita tawar lagi, mau utang lagi enggak? Ya. Makanya muhsin ini, ihsan ini tingkat yang paling tinggi. Islam, iman, ihsan. Dan kita ini akan dipromosikan oleh orang bapak itu, ya, mantap. Ya. Saya pernah mengutangkan ke beliau 500, dibayarnya 2 juta. Masya Allah, itu diceritakan sama orang. Nah, maka jemaah alhamdulillah, maka jangan khawatir kita memberikan lebih kepada orang. Kalau ada tukang bekerja di kita, berapa 500, kita kasih 5 juta, Masya Allah, tidak bisa pulang lagi dia, menangis sepanjang jalan, ya Allah. Ya enggak? Tidak bisa pulang ya, dia menangis luar biasa, tidak pernah kita bayangkan. Ini apa, saya mesti dunia atau akhirat nih? Betul ya? Nah, jadi cobalah kita berbuat baik kepada orang, maka dengan itulah kita akan didoakan oleh orang. Ya, dia bilang sama anak-anaknya, sama istrinya, "Dek, doakan bapak itu, Masya Allah, itu semua orang diciptakan." Betul ya? Semua orang diciptakan. Nggak habis-habis. Tahun depan masih cerita tentang kita. Saya dulu itu. Ya? Nah, maka oleh karena itu, tanda orang baik itu diceritakan kebaikannya oleh orang baik. Mungkin kita sudah meninggal, tapi ceritanya masih ada dalam dunia. Tapi kalau orang jahat, mungkin orang sudah meninggal, tapi cerita jahatnya masih juga ada dalam dunia. Nah, tinggal pilihan kita yang mana, ya, yang satu akan dikenang kebaikannya. Nah, maka jemaah rahmati Allah, ya, kita memang tak pernah hidup selamanya. Ya. Kata orang, matinya gajah, meninggalkan gading. Ya. Matinya orang, meninggalkan nama dan kebaikannya. Qad sami'tu, ya, saya juga pernah mendengar, kata Mas'ud. Qala fahal sami'ta Abdullah yaqul, pernahkah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma fil Qur'ani ayatan asyaddu tafwidan min qawlihi
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Adakah engkau mendengar ayat Al-Quran, ayat yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah? Ayat apa yang paling kuat menyerahkan diri? Ayat yang Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, janganlah engkau menjadi orang yang putus asa. Tidak boleh. Orang beriman tidak boleh putus asa. Kalau putus asa, seakan-akan kita tidak beriman. Sikit-sikit putus asa, tidak boleh. Orang beriman tidak boleh putus asa dalam hidup. Kenapa tidak boleh? Karena dalam hidup ada Allah. Allah yang melihat, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Maka orang yang putus asa, seakan-akan tidak ada Allah bersama. Berarti berat kali dosa. Oh, berat. Maka jangan pernah menjadi orang yang putus asa. Nah, orang yang sakit mesti ada obat. Ya, di kulli da'in dawa, mesti ada obat setiap sakit. Illal mauta atau illal haram, kecuali tua. Enggak ada suntik mudah, enggak ada. Pak udah tua ada satu suntik mudah, enggak ada. Tetap kalau kita ya. Tetapi semua yang penyakit ada obat. Nah, maka oleh karena itu tadawu, kata Nabi, berobatlah engkau. Ada orang sakit tidak berobat, salah itu. Berobat ada pahala enggak? Oh, ada. Orang berikhtiar ada pahalanya. Pahala. Jadi oleh karena itu kita berobat, ya. Tahu-tahu akhirnya sembuh dengan yang sederhana. Memang untuk dapat sederhana ini kita harus kemana-mana dulu. Kayak orang dapat jodoh, ya enggak? Pernah cari jodoh kita kan? Yang udah kawin, pernah kan? Sana sini sana, rupanya samping rumah jodohnya. Ya Allah, maunya jangan capek. Enggak, dapat itu kita udah muter kemana-mana. Rupanya, wahai hambaku, memang walaupun kemana-mana itu adalah jalan untuk mendapat yang di samping rumah. Nah, jadi kalau kita enggak dapat juga. Nah, jadi oleh karena itu berikhtiarlah, berusahalah, mesti Allah akan mengijabahkan usaha kita. Ini ada yang belum ada jodoh? Sudah ada semua ya? Ya, yang sudah jangan lagi, yang belum. Ya, berikhtiarlah, berusahalah, carilah. Nah, rupanya semua kita cari. Indahnya sesuatu karena dicari. Nah, rezeki itu indah karena dicari. Kalau langsung dapat, enak tapi tak indah. Nah, jadi dicari itu yang buat indah. Nah, jadi oleh karena itu kita punya cerita ketika dapat rezeki, punya cerita dalam perkawinan, kita hidup punya cerita. Nah, itulah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Abdullah Ala ibni Masar au balaghani anhu qala haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah berfirman. Ini namanya hadis Al-Qudsi. Dari Nabi mengatakan Allah berfirman. Hadis Qudsi. Apa beda dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an itu lafaznya dan kandungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Qudsi hadis dari Nabi, tapi Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Jadi hadis Qudsi ini apakah kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni qad haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Aku mengharamkan diriku untuk berbuat aniaya. Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tudzalimu, dan aku jadikan dia sesuatu yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling beraniaya. Kita punya mobil, kita punya rumah, hendaklah jadikan menyenangkan orang. Ada saluran, ada speeding, jadikan tidak menyakiti hati orang. Ya, kita punya motor, suaranya sesuaikan. Jangan sampai suara motor kita meninggal orang. Jangan. Karena itu apa?
itu membuat orang lain tidak nyaman. Ya, maka apapun kita tanya ini orang lain kira-kira orang lain susah enggak dengan saya nih, dengan motor, mobil susah enggak? Nah, itulah ukurlah orang lain dengan diri kita. Kalau kita seperti itu kira-kira bagaimana rasanya? Nah, maka fa'amilun nasa bima tuhibbu an tu'amal. Berinteraksilah dengan manusia sebagaimana kamu juga ingin diinteraksi orang dengan. Kita senyum sama orang, orang senang, demikianlah orang senyum sama kita. Maka ukurlah orang dengan kacamata kita. Nah, jadi oleh karena itu umpamanya kita bawa oleh-oleh pada orang, senang enggak orang? Senang. Nah, itu berarti begitulah ukuran kita ada pada orang dan ukuran orang sama ada sama kita. Salehnya kita pada pandangan orang, salehnya orang pada pandangan kita. Jadi kalau kita hendak mengatakan siapa suami yang paling saleh, sama siapa kita tanya? Sama istri. Bu, gimana suami ibu? Oh, suami saya mantap. Itu baru. Ya kan? Istri yang paling salehah sama siapa kita tanya? Sama suami. Gimana ibu? Ibu Pak, Masya Allah, luar